Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan Bapak Dimpul Badruan dari SMP Negeri 10 Depok. Wih, mantap, keren. Oke, kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian soal-soal gaya dan gerak. Oke, tetap fokus dan konsentrasi. Dan jangan lupa protokol COVID-19, jaga kesehatan. Biasakan hidup dengan mengikuti protokol COVID-19 atau protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Oke, mari kita lihat yang pertama tentang kelajuan dan kecepatan. Ini rumusnya sama. Perbedaannya hanya kalau kelajuan ini sudah pernah Bapak jelasin ya. Kelajuan itu tidak memiliki arah, hanya besarnya saja. Sedangkan kecepatan itu memiliki arah dan besar. Rumusnya sama tapi keterangannya berbeda. Lihat di sini, sekali lagi Bapak jelasin. Kelajuan itu jarak lintasan dibagi waktu tempuh. Sementara kecepatan jarak perpindahan dibagi dengan waktu tempuh. Jadi jarak lintasan berbeda dengan jarak perpindahan. Di video pembelajaran sebelumnya Bapak sudah jelaskan. Oke, kelajuan rata-rata adalah jarak total dibagi waktu total atau waktu tempuh. Oke, mari kita lihat soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 10 meter per sekon melintasi daerah Bogor menuju puncak. Nah ini. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Ditanya berapakah jarak antara Bogor dan puncak? Maksudnya jarak antara Bogor dan puncak sesuai dengan soal ini ya. Oke, kita buat diketahui waktunya 2 jam. Nah ini ya, 2 jam itu berarti 2 kali 3600 ini sama dengan 7200 sekon. Oke, kecepatan tadi ini kecepatan kelajuan 10 meter per sekon. Ditanya jarak berarti S sama dengan V kali T. Ini awalnya dari rumus V sama dengan S dibagi T. Berarti kalau mencari S sama dengan V kali T. Sama dengan, nah ini masukkan 10 dikali 7200 sama dengan 72.000 meter atau diubah ke kilometer 72 km. Ya, jelas ya. Jadi rumus yang digunakan adalah V sama dengan S per T. Berarti kalau mencari S, V dikali T. Ini contoh soal yang pertama. Oke, contoh soal yang kedua. Ini ya. Oke, katakanlah contoh soal yang kedua. Kota A dan kota B berjarak 210 km. Ditempuh selama 3 jam menggunakan mobil ya. Kecepatan untuk menempuh kota A dan B adalah, jadi yang ditanya kecepatan. Tahu dari mana ditanya kecepatan? Karena ada kalimat kecepatan untuk menempuh kota A dan kota B. Jadi biasakan membaca soal juga menghayati ya. Oke, seperti biasa buat penyelesaian diketahui jarak atau S 210 km, waktu tempuh atau T 3 jam. Ditanya kecepatan menempuh kota A ke kota B, berarti kecepatan V. Rumusnya V sama dengan S dibagi T. V sama dengan 210 km, ini jarak tadi. Dibagi 3 jam ini waktu ya. 210 dibagi 3 70 km per jam. Ya. Jadi jelas ya. Selalu buat diketahui ditanya jawab. Oke, soal berikutnya. Ini contoh soal yang ketiga ya. Mobil dengan kecepatan 60 km per jam melaju selama 2 jam 30 menit. Oke, 2 jam 30 menit. Jarak yang ditempuh adalah titik-titik dalam kilometer. Jadi yang diketahui di soal ini apa? Kecepatan dan waktu.
waktu, ditanya jarak. Nah, ini diketahui. Kecepatannya 60 km per jam. Waktunya 2 jam 30 menit, ini dijadikan menjadi jam, berarti 2,5 jam. Dari mana 0,5-nya? Ini 30 menit, ini kan 0,5 jam. Ditanya jarak atau S. Rumus sama seperti rumus yang tadi. S sama dengan V dikali T. 60 dikali 2,5. Salah, ini mengalihkan. 60 dikali 2,5 itu 150 km. Ini salah mengalihkan ya, sorry. Jadi ini bukan 24 km tapi 150 km. Oke, berikutnya. Ini kalau ada soal tentang tentang gerak tiker timer. Nah, ini ketikan tiker timer. Biasanya soal begini seperti ini ditanyakan mana yang GLB, mana yang GLBB. Oke, mari kita lihat soalnya. Berikut ini adalah hasil ketikan tiker timer dari suatu percobaan gerak. Nah, ini 1, 2, 3. Pertanyaannya, gerak lurus beraturan berarti GLB, dan gerak lurus berubah beraturan dipercepat berturut-turut ditunjukkan pada gambar nomor. Nah, ini. Jadi soal ini menanyakan mana yang gerak GLB, mana yang GLBB dipercepat. Berarti Anda harus tahu apa perbedaan GLBB dengan GLB. GLB itu kecepatannya tetap. Kecepatannya tetap berarti jarak dari titik ke titik tiker timernya harus sama. Nah, kita cek gambar yang pertama ini. Nah, ini GLB ini. Kenapa jarak dari titik ke titik adalah sama? Berarti ini ciri dari GLB, karena GLB itu kecepatannya tetap. Kalau GLBB dipercepat berarti jarak tiker timernya dari awal sampai akhir semakin jauh, semakin jaraknya ya, semakin jauh. Jadi kita lihat yang pertama ini jauh ya, semakin lama semakin dekat, berarti ini GLBB diperlambat. Karena makin lama makin rapat ini titik-titiknya. Jadi yang pertama GLB, ini GLBB diperlambat. Gambar yang 3. Nah, ini kita lihat, kita cek jaraknya. Ini kacau ini. Ini diperlambat lalu GLB. Oh, bukan. Ini kacau gambar 3. Oke, gambar 4 coba lihat. Jaraknya makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Oh, berarti ini yang di GLBB dipercepat. Berarti sesuai dengan pertanyaan soal. GLB dan GLBB dipercepat adalah GLB gambar 1 dan GLBB dipercepat gambar 4. Jadi jawabannya adalah gambar 1 dan gambar 4. Jelas ya? Jadi yang dicek atau dilihat adalah jarak dari titik ke titik. Dari titik ke titik. Ketika jarak titik-titiknya sama berarti GLB. Ketika jarak titiknya makin lama makin jauh berarti dia GLBB dipercepat. Ketika titik-titiknya makin lama makin dekat berarti GLBB diperlambat. Oke, jelas ya? Oke, next kita soal berikutnya. Oke, kita lihat ini sudah ya. Tentang percepatan. Nah, ini rumus ini kemarin sudah ada, rumus percepatan. Percepatan tetap berarti dia GLBB. Kalau dipercepat berarti GLBB dipercepat. Kalau semakin lama semakin lambat berarti GLBB diperlambat. Rumusnya mencari percepatan itu adalah ini. Kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi T, atau boleh seperti ini. Sama rumus ini. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 kecepatan awal. Nah, ini garis bawah ini ada kata kecepatan awal.
10 meter per sekon dengan percepatan, berarti ini A, 4 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan mobil setelah 5 detik? Wah, gampang ini, keren banget soalnya. Oke, diketahui kecepatan awal V0 10. Ini dari soal ya. Lalu percepatannya A 4 meter per sekon ini. Waktunya 5 detik ini. Ditanya kecepatan akhir, berarti VT. VT sama dengan VT ya, sama dengan V0 dikali A kali T. Ini VT sama dengan V0-nya masukin 10 ditambah A-nya 4, ini 4 dikali ini titik kali ya. 5 waktunya. Oke. Berarti 10 ditambah ini, kerjakan dulu ini. 4 kali 5 20. 10 tambah 20 hasilnya 30. Nah, ini jawabnya 30. Wih, keren ya, mantap. Keren banget soalnya. Silakan diulang-ulang karena soalnya pakai menggunakan bahasa Indonesia. Oke, soal berikutnya. Sebuah mobil bergerak dari keadaan diam. Nah, ini kata diam ini harus digarisbawahi. Kata diam berarti kecepatan awal 0. Nah, ini kecepatan awal 0 diketahui ya. Kenapa 0? Karena diam. Setelah 10 detik berarti T, ini waktu. Oh, ini 10 ini, salah ketik ya. 10 detik ini, maaf. Kecepatannya 20 meter per sekon. Ini 20 meter per sekon. Hitunglah percepatannya. Aduh. Ini setelah 2 detik. Ini dicoret ini ya. Ini setelah 2 detik supaya sama dengan yang diketahui. Salah lagi ya. Oke, sekali lagi, setelah 2 detik kecepatannya 20 meter per sekon. Hitunglah percepatan mobil tersebut. Oke, diketahui. Ini kecepatan awal tadi Bapak sudah jelasin. Kecepatan akhir, dari mana kecepatan akhir ini? Ini juga tadi sudah Bapak jelasin. Ini ada di soal. Waktunya 2 detik, ini 2 detik ya, diralat 2 detik. Ditanya percepatan. Oke, rumusnya. A sama dengan VT dikurang V0 dibagi T. Masukin VT-nya 20 dikurang 0 dibagi 2. 20 dibagi 2, 10 meter per sekon kuadrat. Percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Gampang ya? Gampang banget. Tapi kan kamu harus serius. Ya. Oke, keren banget soalnya. Silakan dicatat dan dihayati. Ya. Dihayati. Jadi rumus itu kamu harus ingat. Kalau kamu lupa rumus, berarti kamu nebak-nebak. Ketika kamu lupa rumus, sama saja Anda belanja lupa bawa uang. Ya, oke, lanjut. Kita membahas tentang hukum 1 Newton. Nah, ini contoh-contoh hukum 1 Newton. Ini sering keluar di dalam soal, muncul di dalam soal. Hukum 1 Newton itu ketika jumlah resultan gaya 0, berarti benda akan bergerak secara terus-menerus atau diam secara terus-menerus, secara diam selamanya. Jadi kalau gayanya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka dia akan bergerak selamanya atau terus-menerus atau diam selamanya. Contohnya ini, ketika menaiki mobil yang bergerak cepat lalu direm, maka penumpang akan secara otomatis terdorong ke depan. Pernah Anda alami ini? Ketika tiba-tiba direm, berarti kita akan terdorong ke depan. Itu penerapan bukti dari hukum 1 Newton. Atau sebaliknya, kalau saat mobil berjalan dengan pelan, secara mendadak pengendaranya menginjak gas, berarti kita ke belakang, ya. Jadi kalau direm kita ke depan, kalau digas tiba-tiba kita ke belakang. Wih, keren banget ya. Ini contoh hukum 1 Newton. Ini contoh yang ketiga, apabila meletakkan koin di atas secari kertas, lalu kain tersebut ditarik dengan cepat,
maka koin akan tetap berada di atas meja. Ini bisa dibuktikan, ini bukan hanya koin saja, bisa botol atau apa saja. Taruh di atas kertas di atas meja. Kertasnya tarik secara tiba-tiba, maka koin atau botol atau apa saja dia akan tetap di atas meja. Itu contoh penerapan hukum 1 Newton. Oke, hukum 2 Newton. Ini percepatan sebanding dengan massa ya, dan gaya ya. Percepatan yang dialami oleh benda adalah sebanding dengan massa, gaya, dan berbanding terbalik dengan massa. Ini rumusnya F sama dengan M kali A. Berarti kalau mencari A, F dibagi M. Kalau mencari M, F dibagi A. Sekali lagi ya, rumus utamanya F sama dengan M kali A. Kalau mencari A, F dibagi M. Kalau mencari M, F dibagi A. Oke, jadi kalau gayanya semakin besar, berarti percepatannya semakin besar ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ini. Perhatikan gambar mobil yang melaju seperti gambar berikut. Ini katakanlah ada mobil, massanya 1.500 kg. Mobil bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Ditanya besar gaya yang bekerja pada mobil. Ini nih. Gampang ini. Jadi diketahui apa M-nya 1.500 kg. Ditanya A diketahui lagi A 4 meter per sekon. Lalu tuliskan rumusnya F sama dengan M kali A. M 1.500 dikali 4. Ini 4 tadi dari percepatan ya. Berarti F-nya sama dengan 6.000 Newton. Gampang. Artinya berarti gaya yang bekerja pada mobil ini adalah 6.000 Newton ketika dia bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Gaya ini dihasilkan oleh siapa? Mesin si mobil ya. Mobil ini kan punya mesin. Kalau dia tidak punya mesin, berarti mobil-mobilan. Oke,